Nyai Mujida Wahab selaku Bupati Jombang yang sangat saya hormati. Sebelumnya saya minta maaf karena ini nanti kajiannya 20 menit. Karena saya dari awal itu tidak punya kemampuan ngaji umum. Saya ingat saya ngaji umum ini yang ke-9 atau 8, belum pernah. Karena apa ya? Masa Rasulullah jadi Nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan. Jadi Rasulullah itu jadi Nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin pahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa. Tafsir nopo? Itu 1 jam ingin paham. Al-Ibris itu maknanya itu ad-dahabul khalis, emas yang murni. Itu dulu Pulau zaman baca Nabi banyak itu ada Al-Ibris, juga yang baca Jibril banyak jauh-jauh dari Al-Iqlil, langit turun ke bumi hanya membawa juga satu kalimat. baca banyak terjemahan Kemenak, Sehingga syarat juga hampir rata-rata terjemah yang ditulis kiai-kiai Indonesia. Kalimat apa? Mulai yang NU, hanya setengah satu NU diturunkan sampai Jibril. ahli sunnah sampai setengah Yaitu ahli kalimat minal sunnah. fajr. Ini atas nama ilmu saya Dulu baca. awal-awal Islam itu ada ayat Ini penting untuk kamu makan kepastian bahwa Quran itu milik semua. Tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas. Malam puasa itu orang sehingga ini kalau maknani ketika sesuai makna teks tertawa-tawa. Kiai Bisri, terus kalau maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Kiai Baru Bisri. Jibril datang menerangkan Kalau minal. cerita tentang Dzurriyah niki wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi Benang niku putih maknanya sudah mantu fajar Kiai som. Munawir. Ketika mondok Itu teng lama buyut sekali. kula teng Damaran. Jadi Saya ketika ini proses termasuk cetak orang di yang Menara sangat-sangat Kudus susah di ketika antara orang penulisnya Indonesia itu Kiai Islam Nawawi. instan. Seorang Nabi hafid jadi Nabi itu menantu Mbah Munawir. 23 tahun. Itu untuk Mungkin ini kalau mau coba duha, tapi sederhana kalau mukadimah, kalau maknani persis, tidak ada yang saya Jadi rubah. dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil zaman saya kecil. Kalau Itu cerita imam tentang sudah beberapa rakaat yang ngaji ketiga di sini. atau rakaat keempat, itu kalau orang-orang desa Antar mufassir yang memang benar-benar sholat mufassir, sampai 3 rakaat nyalip bukan siapa? permakan yang dimaklumatkan Imam. sebagai mufassir, Nanti di mufassir rakaat asli. keempat baru sama imam. Imam Itu salam dia ikut. mengukur orang ngerti tidak itu Itu gampang. hebat, Misalnya begini, nanti di Itu Waduhan ini nanti sama sekali maknani nggak salah. Waduhan. Ada Kalau kata ditanya, loh kok ikut salam? Kan sudah alam sama-sama yajid 4 kayatiman, rakaat karena imamnya dia kemudian disalib. wawajadaka. Jadi dia takbir terus Dolan. tahu imamnya rakaat ketiga atau keempat terus nyalip. Mungkin kalau maknani Sampai ini hanya 3 rakaat beberapa yang sama, menunjukkan nanti salamnya betapa bareng-bareng. Kiai Bisri itu sebelum menulis Itu dulu itu sahabatnya mutola'ah. gitu. Kalau Rasulullah sudah di rakaat Yang mriki keempat atau ditulisi ketiga langsung mereka ditulis takbir Allahu Akbar dolan nyalip engkang Setelah orang nyalip, ngerti. menyamakan dengan Jadi Rasulullah. Rasulullah salam juga wawajadalan ikut. nemu sapa rebuka Jadi ing dulu sira lama sekali niki proses. boten kula rubani persis. Sampai ada satu Dolan ing Mu'adz bin wong Jabal sing ora ngerti. datang Fahada mongko kemudian Nabi nuduhaken sudah ai rebuka berarti ing masbuk sira. kalau dalam bahasa fikih. Jadi Mu'adz begini langsung Rafi ikuti sampai Nabi, saya setelah kasih Nabi tahu. salam baru Mu'adz menambah. Dolla itu asli maknanya bukan sesat tuh boten. Terus semenjak itu jadi sunnah. Dolla itu Jadi sunnah tidak tahu. mutaba'ah kalau masbuk ikut imam. Kemudian hanya tidak tahu mengamalkan itu untuk rakaat hal yang pertama. ekstrim, tidak tahu Yang Allah apa? itu namanya sesat. Karena Wong kok ora roh pangeran itu Itu kebablas. 23 saya dari awal itu tidak punya. Tapi nek ora roh dhuwit kados kula niku wong apik. 2 jam ya enggak paham, 3 jam ya enggak mungkin. Maksudnya ora roh dhuwit niku ora kudu ra duwe dhuwit. Maksudnya mboten nate Karena berjuang utawa pidato utawa apa apa ya? hitung-hitungane dhuwit mboten. Masa Niku Rasulullah mboten jadi kiai. Nabi itu Radi Yahudi 23 tahun. kabeh hitung-hitungane dhuwit. Terus sampean ingin ngaji paham dalam Radi 1 mboten jam mboten itu radi niku keangkuhan. enggak boleh seorang ulama hitung-hitungannya Jadi uang. Rasulullah itu jadi Nabi itu 23 Dolla itu maknanya sesat. Sehingga dulu orang orang Arab ingin bilang pahami Islam, orang yang nggak tahu nyewa jalan ya kiai, dolla antitorik, dia nggak tahu diatur jalan. lagi itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa itu jelas itu. Nah karena kelamaan orang itu maknanya dolla sesat sehingga kebingungan ketika ada ayat wawajadaka dolan karena Nabi tidak mungkin distatuskan apa? Sesat. Itu dulu zaman Nabi Itu resiko ada ayat atau yang efek Jibril dari jauh-jauh orang nggak dari mempelajari langit turun ke bumi, ilmu hanya lugat membawa secara satu kalimat. jelimet, secara detail. Sehingga Sebetulnya dolla itu dolla seorang anitorik, mufassir itu termasuk tahu dollatin nakoh, pertanyaan unta saya hilang. Itu biasa di bahasa kalimat Arab. apa yang hanya satu diturunkan Nah, Jibril. sehingga saya beri sekian Yaitu contoh. kalimat Nanti kalau maknanya urut ini cerita betapa Jadi dulu alimnya awal-awal Kiai Bisri. Islam itu Karena ada sanad ayat, saya, sanad kita semua dengan Kiai kamu Bisri itu dia makan, mirip-mirip. wakulu washrobu Kiai Bisri hatta alim itu ngaji Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun keluarga sarang. aswad. Beliau kalau malam, masih
keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Saran asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sinto. Kemudian nggih dados wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu Ki Bisri, terus wonten Durya Mbah Mbus Mbah Khalil. Terus Gus Adib dan seterusnya Durya. Benang hitam artinya masih malam. Dulu Mas saya sarang Ki Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Niku riyen ngaos teng Mekah. Sangat susah. Era kakaknya Said Abi Bakar Sato, namanya Said Umar. 23 Terus tahun. beliau dapat ijazah. Itu untuk menemukan teori syaratnya alim hafal kitab matan. Itu Nabi juga lama. Makanya syaratnya wong alim itu harus banyak hafalan. Anak-anak kecil zaman saya kecil. Kemudian sebagian kiai yang hafalkan betul, sebagian wajibkan ke santrinya, kiainya ndak hafal. Kan langsung takbir. Nah, itu mulai musibah. Sholat sampai 3 rakaat nyalip siapa? Di tokoh politik, imam. Santrinya diwajibkan. Nanti di rakaat keempat baru sama imam. Imam salam dia ikut. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Itu sama sekali nggak salah. Cerita wong apik. Kalau ditanya, lo kok ikut salam? Buatan ini buatan ini biasa mawon. Rakaat karena imamnya dia apa? Nggih pancen ngoten, maksudnya normalnya terus tahu imamnya rakaat ketiga atau keempat terus nyalip. Nah, sehingga sampai Kiai Umar yang sama nanti salamnya bareng-bareng. Ini Islahu al-Sunnah. Itu dulu sahabat ya gitu. Kalau Rasulullah sudah di rakaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allahu Akbar nyalip. Ki alimnya yang paling malakah nggih nahwu. Menyamakan dengan Rasulullah salam juga ikut. Ki Bisri nggih sing paling malakah nggih nahwu. Jadi itu dulu lama sekali. Meskipun beliau mutabakhir sampai ada satu peristiwa paling malakah nggih nahwu. Sehingga beliau nulis kemudian Nabi sudah sholat di masbuk kalau dalam bahasa fikih mun malakah mun nyaman langsung ikuti Nabi mun kula terusaken. Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut innaka lafi dhalalikal qadim. Innaka lafi dhalalikal qadim. Saya dari awal itu engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf, rindu yang sampai orang nggak terkontrol, itu bahasa Arabnya juga innaka lafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai sampai kehilang kestabilannya. Itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang innalanaroha fi dhalalim mubin. Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan, tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu, tapi sementara ini tidak tahu. Nah, makanya di sini Mbak Bisri maknani dolan yang orang ngerti. Terus fahada. Kalau maknani dari awal kersane barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Niki kula anut persis. Walaili demi bengi idza saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa rebuka pangeran ira wa makolan ora gedeng rebuka. jauh-jauh dari langit turun. Nah niki terus Ki Bisri tenggene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa asbabun nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawaddaka rabbuka wa ma qala. Artinya begini, tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab. Bukan karena orang kafir terus layuk ba'u biqaulih, kita abaikan pendapatnya, kita biarkan. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Toh jawaban itu kalau objektif, kalau real itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena tidak ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, lato kota lidzolam amanan nur. Nggak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap. Nggak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? Lato kota lidzolam amanan nur.
Makanya saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun. Dan saya cerita di mana-mana itu. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al-jannata wan nar. Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyuwun sewu, sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa berumpi, sing biasa ngopi, kok imannya gak kalah be malaikat. Kalau ditanya iman tasdiknya ya, jangan tanya solehnya, soleh pas-pasan, tapi imannya itu bisa luar biasa. Imamnya dia apa? Karena apa? Disalib. Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi. Imamnya rokaat ketiga. Manusia itu kalau ditanya angka 2, 3 pasti asal usulnya apa? Rokaat yang sama. Nanti makanya saya cerita di mana-mana. Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hasyim. Orang tahu semua sanad Mbah Hasyim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud termasuk. Meskipun Mbah Hasyim pernah ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang, ngaji abahnya Mbah Asari, tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karangi anak namanya Said Abi Bakar Satta. Jadi itu dulu lama sekali. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mul. Ada satu peristiwa. Sarahnya Lubul Usul, karangnya Syekh Karya Ansori. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Khusul. Juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur Abahnya Lek Qayyum itu. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk katemnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Mboten sing NU ben ngerti cerita NU dari segi keulamaan. Ben ora men krungu cerita yang lain, cerita sing dari segi ulama. Sehingga Imam Amudi terus cerita. Karena beliau ketika wafat itu muridnya itu janggal itu ragu. Guru saya masuk surga ndak karena si hidupnya itu ngajar matematika. Buatan ngajar hizib, orang ngajar istighosa, ngajar matematika. Tapi di luar dugaan di alam kasyaf, alam roh itu Allah ngintikan gini. Masa Rasulullah ya Amudi terus didudukkan di kursi terhormat. Kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Imam Amudi ngajar. Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Sama siapa teksnya? Istadilla bi wahdaniyati bi hadrati ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Tunjukkan logika tauhid di depan para malaikatku. Malaikat mendengarin semua karena mereka enggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahadus Somad. Allah itu Esa. Imam Wahidi dengan gampangnya ngomong, Imam Amudi Al-Isnan wassalasah warrobi'ah ila ma'ala nihayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang yang pokok adalah 1. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari kalimat yaitu Allah Al-Ahadus yang hanya itu malaikat manduk-manduk semua. Mandi man potongane do ngono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, ono sing mancing, ono sing proposal, ono sing macam-macam lah. Imane ku ya tetep melane kula niku bae jare kiai, kula jare wong akeh rada kiai lurus. Sing ra lurus lah nek masalah iman tetep tok. Tapi aja tuntut bener nemen-nemen, tapi nek masalah iman itu pun harga mati. Karena logikanya tadi logikanya luar biasa. Kedua Imam Amudi gambar kados kula kan ra iso gambar. Nah Mbah Mus saged, Mbah Mus ketika dilaporkan ke Rasulullah. Wis angger gambar. Orang tuh mbok gambar dinosaurus, mbok gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari satu titik. Itu nuqtatil wujud. Niku isyarah ning Al-Ahadis Somad, niku Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran dimulai Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titiknya ba. Itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Lan kula suwun niki barokah ngaji, jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita mengalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa gula karena berdasar wajib akun. Berdasar wajib bahwa wujudnya Allah itu wujud yang berbasis wajib nopo hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial.
Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam rapi berarti wongnya kere. Kalau imam sudah rokaat Tapi kere lah, nak masalah iman tetap gablek, harga mati. Itu kalau orang-orang desa kan langsung itu baru kayak pengajaran bahwa iman kategorinya masalah wajib nopo. Sholat sampai 3 rakaat nyalip siapa? Lalu kalau nak disebut yang kata ya susah. Nanti di rakaat keempat baru sama imam. Imam salam dia ikut. Tamoni atau mertamu tengkulo tak mangga itu hebat betul. Nak tak baro terus gedeng itu bahaya. Itu sama sekali enggak salah. Berdasar servis sosial bahaya. Lalu kalau masuk kiai sing enggak nampa tamu. Lho kok ikut salam? Pancen tak jajak ben senenge nganggo wajib akli. Tapi kalau nu ra dikeramat, dalah ra ngefek. Maksudnya nak cara patir kamal jo niru. Tahu imamnya rokaat. Mboten iki cerita fakta, mboten guyon. Beberapa kiai niru Gus ora nampa tamu koyo guling tenan. Nanti salamnya bareng-bareng. Maksudnya kalau yakin kalau Rasulullah sudah di rakaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allahu Akbar nyalip. Pilkada, pilpres, setelah nyalip enggak ngefek karena urusan iman urusan wajib nopo. Rasulullah salam juga ikut salam. Itu penting. Jadi itu dulu lama sekali proses. Kalau niat mulang putu-putu nih. Sampai ada satu peristiwa Mu'ad bin Jabal. Ini yang mau coba kue. Jadi kalau ini sementara zaman mau ini putu-putu. Ya mesti ada top pulau untuk pulau. Sudah sholat berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih. Jadi kalau antar mufassir ketika mengikuti dolan engkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Ini kalau waca di beberapa tafsir. Sing pokok-pokok karena yang baca ini sudah banyak diantaranya Ki Haris Sodako teng Semarang, pernah Mbah Kula Mbah Mu'ad teng Kajen, yang baca Al-Idris itu banyak di Wonosobo keluarga Ki Muntaha itu banyak. Karena sehingga untuk makna urut monggo lah ngaji kalian yang termasuk tentu utamanya Mbah sendiri. Kalau waca kata wa wajadaka dolan tenggene sawi diterangkan. Pertama di Jalalain. Amma anta alaihi minas syariah. Engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus Anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah, ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus ngikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minas syariah fahadaka bi inzaliha ilaika. Wal muradu bidolalihi kaunuhu min ghairi syariah. Walaysa al muradu bi al inkhirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang menyembah berhala, ada kelompok besar ya, ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Nah, itu di situ maksudnya apa? Dolan karena Nabi itu ummi itu tidak tahu. Kemudian dikasih tahu Allah ini. Inna dina inda wal Islam. Itu dulu ya clear ya, terus betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani napa? Sing ora ngerti. Jadi andai kan kok min awalil amri Ki Bisri kok maknani dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin dikomplain Mbah Maksum Badawi Ki Lasum sing alim-alim mungkin di sini dikomplain Mbah Mabrur Ki alim di sini. Berhubung sudah benar maka dibiarkan beredar. Ya akhirnya laris. Ojo bakas royalti ini rapi cilik. Laris maknane amanafu, ojo terus hasilnya duwe akeh. Ora oleh bakas dosa. Ya laris maknane apa? Amanafu manfaate akeh. Ojo artine nak laris berarti hasilnya akeh. Jahiliyah pikiran niku jahiliyah. Ya same ojo diutek ngono rapi. Malam puasa. Oh tak wamuk tenan nak uteke. Orang boleh makan selagi kersane ngertos tenan. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata, misalnya begini. Saya cerita pentingnya nahwu. Misalnya maknani bismillah. Itu orang nahwu lebih berdebat begini, bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah. Yang kamu mintai tolong itu Allah apa namanya? Ngono sudah dibahas. Ya Allah. Akhirnya terus dimaknani bismillah kan asma kang yaiku Allah. Berarti al ismu ainul musamma. Itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah ndak, lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu enggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mun atau hormat Mbah Mus. Bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majlisnya apa orangnya? Majlis itu tempat duduk. Saya datang ke majlis syekh. Kamu majlis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh. Maqamus
Terus dia sholat. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung billah tapi napa? Bismillah. Itu ala adatil Arab ketika hormat itu dimulai dari sesuatu misalnya bi hadratis syekh, di majlisis salam. Itu hebat. Jadi ilmu itu sampai sejelimet itu ya sama-sama masuk akal. Karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Loh kok ikut salam? Misalnya lagi Ar-Rahman. Mungkin kalau Anda latihan nahwu Ar-Rahman itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Jadi dia takbir. Sifat umumnya itu misalnya begini. Ja'a Zaidun al-alim. Sebagai pemisah ada Zaidun sing al-jahil. Sama, nanti salamnya bareng-bareng. Supaya kalau buatan guyon, mungkin mau itu hasanah kedua ketiga ini buatan serius buatan nomor. Kalau bagian sing bagian sing ilal jannah. Mereka takbir Allahu Akbar. Ya buatan ajan Quran mesti ilal jannah tuh bocah. Setelah nyalip menyamakan dengan Rasulullah salam juga ikut. Lane kula mun matur Mbah Muslo ten pidato kok tak mau salib Krisna. Mergo maos kula niku mesti mutu. Sampai ada satu. Mboten krana sombong, yen kula sinau. Timbang tawaduk ra sinau, atok pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah niku. Kula gadah kitab namanya Sajaratul Ma'arif niku wonten judul ngeten, Babu Dzikri Rajul Manaqiba Nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan inni hafizun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau nggak nyebut, kamu anak emak lahir golek dokter bingung. Kabeh tawaduk ra gelem memperkan. Saya dari awal itu udah paham punya kemampuan ngaji. Lho nek aku ora ngaku ahli tafsir terus kowe ngaji rafi sik cilik ini terus. Saya ngaji. Takok, kitab Mbah Bayu Piro kan yo repot. Belum pernah. Saya teruskan ya. Karena Ja'a Zaidun al-alim itu sifat itu apa? apa ya? Oh itu lil farqi untuk membedakan ada Zaid yang jahil. Karena kampung itu ada Zaid yang jahil, ada Zaid yang alim. Makanya kita bilang Ja'a Zaidun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairuwah. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan. Memangnya ada Allah yang tidak Rahman? Memangnya ada Allah lain yang tidak itu bento cara masalah nahwu dihujat betul pendapat yang Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya nyun sewu, kamu seneng Sri atau seneng Zainab, kalau gak nambahi Zainab yang cantik tuh gak lego. Meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab, orang nyebut Mbah Mun, kalau gak nambahi alim tuh gak lego. Atau wali yang Jibril jauh-jauh. Orang nyebut Kiai Miftah, nak ora tambah Rois Am gak lego. Meskipun ya ada Kiai Miftah yang lain yang gak Rois Am. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kan. Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman. Yang hanya satu diturunkan Jibril. Akhirnya ditemukan, oh ada sifatul lil madhi, ada sifatul dzikru syai' li taladdud. Nyebut itu udah harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi ka'anna hunaka ilahan sing ghairu Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah itu sudah makom yang wis selesai lah masalah rofa nasab niku napa? Orang boleh makan. Nggih kados kula lah niku rofa nasab pun selesai. Pun kula terusno niki tesih nderekaken kersane Mbak Bisri. Ya dados beliau benar ketika maknane dolan niku engkang ora ngerti napa engkang ora ngerti. Terus teng mriki kula maca surat Duha mawon. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits teng mriki lan anapun kelawan nikmate pangeran ira fahadits mongko nyritakno sira. Itu lama sekali. Ya kalau Anda dapat nikmat atau apa itu Saya ini termasuk harus cerita ke orang lain. Sangat susah ketika orang ingin Lan marang nikmate Allah rupa kenabian khususe seliramu supaya ngomong-ngomongake. Niki teng penjelasan. Untuk menemukan teori. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Itu Nabi juga. Nak cara bapak kula, bapak nak critono, aku dhewe santri ning Kajen. Bapak Riyon di antara gurune Mbah Dola salam. Itu kalau imam sudah Nak di dhuwit ku kemal kemul turatu. Kang kenapa ke turatu? Dhuwitku lagi akeh. Kok nak ketok ndek dhuwit diutangi. Terus dia sholat. Tapi nak ora di dhuwit, aku celono jasan ning ndi metu Ibu Pati. Imam. Jadi Nanti di rokaat Bapak nanti nerang. sama Bapak itu kalau nerangan saya itu salam simpel dia cerita. ikut
Saya tuh dulu heran sama bapak. Bapak tuh senengane kancanan wong mlete. Itu sama sekali enggak wong mlete itu kalau yang enggak paham kan jenenge sombong. Ini bapak suka kancanan wong mlete, wong melarat wong mlete itu salam. Kan sudah sama-sama. Setelah saya jadi kiai ternyata seneng kancanan wong mlete. Karena imamnya dia kok. Karena kok hidup tuh selesai. Disalib. Jadi dia. Wah, enak Gus dadi bupati, sok ngantor. Ribet, enak dadi wong cilik, ngopi mingkrang bebas. Pokoknya pukul-pukul dhewe. Ora enak dadi menteri di atasan presiden. Sing ngene iki bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nampa kodok kodar ya mlete ini. Jangan-jangan cara Allah itu tidak mlete tapi penerima kodok kodar, penikmat kodok. Jadi kalau saat ini di sekelilingi wong mlete. Paham? Nah, terus misalnya kowe di tamu teko-teko mendingan Gus duit kula kuatah beto mobil kan ora kepikiran nyangoni, ora kepikiran ngetero. Nak lelet potongane rong mangan iki ngel-ngel wong. Nabi sudah salat. Dadi wa amma bi nikmati rabbil hadis itu penting. Sowan Mbah Mus, sowan aku. Mun Mbah aman, Mbah duwek, mun marung, mun sedanten, mun jenengan ngendikan mon kula rungokno. Tenak ketok klelat-klelet bareng kon mulai ra mulai nyangoni ngetero kan yo ribet. Nah, cara bapak jangan-jangan wong melarat Indonesia sing mlete-mlete dididik dhisik Wali Songo. Mlete terusno wae. Nek iku caram syukur. Karena lho kula nate dikandani kanca kula. Sing sakjane alime mek kula niku kacek adoh tapi dekne niku senenge ra karuan. Kalah alim ku seneng. saya ingat saya ngaji umum Alasane sederhana. yang ke-9 Gus jeng ben niku dipanggil, wong alim-alim mlebu swarga. Sing kedua para penggemar. Lah nek trimo penggemar wis cukup. Lah lha apa alim barang. Jadi cara dekne pinter dekne. 23 tahun. Cek goblok ke alim barang, wong seneng tok wis cukup. Jadi kula bedekne dianggep goblok. Angger saiki wis dadi kiai, angger ra iso takok kula. Oh nak takok ya sik mlete. Gus sakjane kula saged nggih jaga tawaduk kula tanglet jenengan. Nganti saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten purun. Oh asemane tenan iki. Kalau nggak pernah sepuh itu wes ngoten. Tahu dolan tengen kula bareng jamaah. Kan isen kiyaine kok aku goblok. Ya tetep jamaah diomongi nggih niki jaga tawaduk kula teng Gus Ba. Kula tanglet, tapi bukan berarti kula mboten saged. Wong tawaduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah kok ana makhluk ngene iki. Dadi mboten ben niki putu-putu ben rada terus dadi kiai manhajeku kathah. Kula cerita wong mlete sing bener. Ada suatu saat tuh sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Niku nak melaku mletene ra karuan. Sampai Nabi melihat itu mahdi misyatun. Ini tidak gaya melaku. Misyah itu wazannya fi'lah Rafi. Jadi kalau masdar fi'lah itu hay'ah. Jadi jalas tuh jilsata zaidim dari saya duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marrah. Jadi wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Ini jalan mahadil misyah. Ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Orang boleh makan. Tapi terus si miskin ini tapi aneh. Saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridhani Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mletene ra kar mlaku niku pleta-plete. Nabi itu janggal. Ini gaya jalan yang enggak diridhoi Allah tapi orang ini kok Allah suka. Diceluk, cung-cung rene. Mlakumu kok Allah ora seneng tapi info terbaru nek mbek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kula niku wong melarat. Kabeh wong darani kula anut jenengan niku tersiksa, terus tambah melarat. Wong ben roh nek kula melok jenengan bangga, mulane kula mlete. Mandek-man ke dibenero pangeran. Dadi koyo pengajian itu niku. Ngaji teko muangkat koyo orang kaya. Suweneng ape ngaji iku. Orang baik. Kita pletes orang baik. Pecinta tafsir Al-Ibris plete. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng paket, kowe seneng Al-Ibris. Wis ora paham blas, pokoke seneng. Dadi mulane sing mlete iki diterusno mawon. Tapi ya nak melas yo sakake kula sakake Mbah Mus nyangoni barang nyeki mangan masal barang. Tak semlewete koyo selesai urusan duniawi napa. Di rakaat keempat baru sama imam. Imam salam dia ikut. Lah mulane wa amma bi nikmati rabbika napa? Betul. Nah niki yang terakhir kula saya punya kitab namanya Al-Basit.
Kalau sudah ditanya, saya cek Al-Ibris itu tentu ikutnya Jalalain sama sama-sama Tabben di Sara-Sara rokaat karena dibaca di imamnya dia apa? Tapi Imam Suyuti sendiri Disalib. hampir semua Jadi kitabnya dia itu nginduk takbir, kitab terus Al-Basit. tahu Al-Basit itu imamnya karangannya rokaat Imam ketiga Wahid. atau keempat terus nyalib. Itu kalau ngartikan wa amma Sampai bi nikmati rokaat rabbika yang fa sama, hadis itu nanti begini, salamnya bareng-bareng. lebih khusus. Nggih kula waca. Itu dulu sahabat Qala itu Mujahid, kalau Mujahid itu Rasulullah muridnya sudah di Ibnu rokaat Abbas. keempat atau ketiga langsung mereka takbir. Wa amma bi Allahu nikmati Akbar, rabbika nyalib, fa hadis ay bil Qur'an. Wa Setelah kana nyalib, al-Qur'anu a'dzama ma menyamakan an'ama dengan Allahu alaihi. Rasulullah salam juga ikut. Wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yuqri'a ghairahu. Lama sekali prosesnya. Jadi wa amma bi nikmati Sampai rabbika ada fa satu hadis yang karuan peristiwa absolut, Mu'adz yang bin mutlak itu kamu cerita tentang Quran. Jadi saya misalnya cerita Quran ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Misalnya Yun Sewu kiai desa nyai 20 tahun ra sugih-sugih, kula niku jek enom wis sugih kan terus cerita. Enak dadi kiai aku kiai ning Jakarta kan ya rada duwe dhuwit. Nyai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi duwe dhuwit. Lho kula niku nate roh dhewe mboten jare. Wonten kiai desa ku adol akik teng bapak. Iya, akik kula niku tuku 15.000. Zamane pun saya 15.000. Kena apa kok ora duwe dhuwit? Wis suwi ra ono mati. Warga dek ku mudin. Mudin biasanya untuk order seminggu sampai apa itu. Bapak boleh guyu ra barbar ya, Pak. Ya ono ngono bareng. Dadi repot. Maksudnya ngeten, nikmat yang sepihak kados kula misalnya kan termasuk kiai sing di duit terus cerita kan yo rawan mau khas. Bak kiai lagi pirang dino di mobil aku 20 tahun diamuki bojo ra di duit kan sakit. Tapi nek kula cerita Quran itu kan aman. Maknane iki ngene, maknane iki ngene kan aman. Paham sing kula maksud? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasud, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran, orang ingin memahami Islam. Makanya maksudnya balik malih teng Babi Sri teng kene nikmati Rabbika niku ditulis mulane niki nggih. Niki mboten gawe-gawe kula. Dadi teng Babi Sri niku jelas nikmati Rabbika teng mriki diberi catatan tentang nikmat kowe dadi nabi. Iku nikmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wahyu kang rupa napa? Quran. Nggih, kang rupa napa? Quran. Nah niki penting kula aturaken. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain, bareng cerita dhe dhuwit akeh nglakoni wa amma bi nikmati rabbika hadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh ning Jakarta bareng Gus titip ponakan kok dadekno polisi, kok dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu cerita nikmat keren, bangga, jebule wae dijali itu lho ngeles. Artinya gini, cara kula bener ki Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati Rabbika itu nubuwah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya dawe ki Bisri lan critakno tentang nikmat kue tak angkat dadi nabi, seliramu tak angkat dadi nabi. Nah niki tenggene ternyata indukan yang ditulis GBC ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit sing dikarang Imam sinten Wahidi niku dawuh wa amma bi nikmati rabbik bil Qur'an wa kanal Qur'anu a'dzama ma an amawahu bihi alaihi wa nikmatu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahaddis maka Quran itu ceritakan ke orang lain ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain. Pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Ya terus niki mugi-mugi guys tahun ngarep pun saged putu-putu niki duka urutane pundi jelas niku kula niku tiyang sing paling kepengin zaman kula buka kitab Mbah Hasyim tentang Kondon Akidah Ahlussunnah Jamaah kula ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat karena sebetulnya kata ulama-ulama itu dzurriyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani jogo Qur'ane Mbak Arwani. Bapak dulu nasihati saya jogo Qur'ane. Nanti di rakaat keempat baru sama imam. Imam salam dia ikut anaknya Mbak Bisri. Karena dengan demikian itu orang tamaluk. Tamaluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat. Karena tamaluk misalnya dzurriyah Ki Bisri tamaluk sama Al-Ibris terus kepengen sinau tenan. Saya beri contoh begini. Orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan.
Duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok ora kaya wong liya. Sehingga iso manja. Sampeyan muni Robbi ora karepe lah iku mari sing ijazah ora karepe. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan Allah yang begitu Rabbul Alam itu sah dikatakan apa? Robbi, duh pangeran ingsun. Dengan begitu ada rasa tamak. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan. Robbi pangeran ingsun. Nah tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Kemudian Nabi sudah Zuriyah Kibisri harus ngerti ini milik Mbah. Siapa lagi yang maris kalau dari Zuriyah? Saya juga gitu punya tradisi di keluarga Leteh, keluarga Lasem, keluarga semuanya, keluarga Sarang, keluarga pondok-pondok. Nah problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri, malah ngevaluasi istiadatnya baik, kuno, ribet. Karena alim komentari baik kuno. Saya dari awal kalau error masalah. Buatan ngamuk tenan nih, macam teroklo mas. Karena tadi kalau kan ada beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyyah, baik dzurriyyah gen misalnya anak cucu atau dzurriyyah murid. Nah termasuk dolan ini, menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah Nabi itu maksum terjaga dari dosa qablan nubuwah wa ba'dan. Karena Nabi itu maksum kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknai ya tidak tahu. Karena kalau dimaknai sesat, wah Nabi ternyata sesat tuh, berarti podo be awak dhewe. Kan masalah besar, napa? Masalah apa? Nah sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafadz-lafadz yang dohirnya misalnya yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semua lafadz yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa aso adamu rabbahu itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Loh gitu misalnya Rafi tak kongkon, Suwan Mbah Mus arahnya ke barat ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang nggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Nah, makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat makna makun tadri mal kitab walal iman. Muhammad sebelum kamu dapat wahyu kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberitahu. Nah karena Nabi itu tidak pernah baca ummiyin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain. Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampean kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat. Kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa. Karena kalau nggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifat madkhin. Jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian Kibisri di Al-Basit di sarahnya ya banyak kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau bocok di kitab saya itu halaman 95 di akhir Al-Basit. Sa'al tuwa hamas alatan wa waditu anni lam akun sa'altuhu. Ini orang se-Indonesia harus seneng semua dengan hadis ini. Zakartu rusula rabbi fakultu sakharta li Sulaiman ar-rih wa kallam tabadahu. Terus faqala Allah ini. Alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dolan fa'atituka wa ailan fa'aghnituka. Jadi begitu. Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul, tapi kok kurang wow. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin. Buatan jet loh, angin. Terus Nabi beberapa Nabi kau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya agak suka kalau saya pernah tanya itu.
Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu nggak ngerti Quran, nggak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat keseharian. Dulu kita tidak punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita tidak nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya. Artinya apa? Ketika Nabi dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa? Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan bahwa itu anilam akun sa'altu. Saya itu suka andikan enggak pernah tanya itu sama Allah. Ya, misalnya ngeten, sampean tak kei mukjizatin Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul. Tapi kira iso ngopi. Salat berarti masbuk. Atuk ngopi apa atuk terbang? Lah niku pun mati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.